Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Dan ini adalah HP 800 ribuan terbaik versi Gadget Max. Mengapa sih saya bilang itu? Karena dari beberapa produk yang pernah saya unboxing, HP di bawah sejutaan, biasanya pabrikasinya 28 nanometer. Yang tentunya biasanya itu panas, terus boros untuk dayanya atau baterainya boros lah. Nah, kali ini saya menemukan produk yang oke punya, walaupun ini brand yang kalian pasti jarang dengar atau enggak kalian jarang lihat di pasaran, yaitu adalah Wiko. Ini adalah produk udah lama sih, saya sudah berapa kali unboxing produk Wiko, tapi itu versi-versi yang terdahulu. Nah, sekarang Wiko juga lagi masuk ke Indonesia dan lagi gencar-gencarnya buat promoin produknya. Nah, salah satunya ini produk termurah dari Wiko, yaitu Wiko Y61. Kalian bisa cari di Tokopedia ataupun di Shopee, itu harganya mulai 850.000. Gimana? Kalau kalian lagi pusing, aduh bang, saya punya budget 800.000, tapi ya biar bisa zoom, terus bisa main game Mobile Legends atau Free Fire, ataupun bisa untuk fotografi yang kecil-kecil lah, buat tugas ataupun buat ngirim apapun ke sekolah gitu misalnya. Sekarang kan sekolah online ya, jadi perlu HP yang maksimal banget tapi harga yang murah banget. Jadi kan setiap ekonomi orang itu beda-beda ya, jadi ada yang sejutaan, ada yang 2 jutaan, maupun ada yang 10 jutaan. Nah, kali ini saya bahas yang murah aja, yaitu 800.000, tapi menurut saya sih paling worth it gitu ya. Oke, kita langsung aja bahas. Nah, selain ini ada juga yang worth it, yaitu di Infinix itel Vision yang harganya 900.000 sekarang 800.000. Mungkin nanti saya beli lagi ulang ya untuk di testing lagi. Nah, ini kalian pasti penasaran produknya ini ya. Wiko Y61, untuk selling point-nya itu displaynya 6 inch. Terus ini untuk storage-nya ini udah lumayan banget sih, 32 GB dan RAM 2 GB. Untuk varian ini biasanya kalian harus membayar uangnya itu 900.000 sampai 1,1 juta. Contohnya ada Samsung A01 Core, ada A02 Core. Kalau A02 Core kayaknya mahal ya, saya lupa harga, tapi A01 Core itu harganya 1,1 juta untuk spek ya seperti ini. Terus ini sudah 4G dan sudah quad core 1,8 GHz. Baterainya sudah lumayan sih untuk harga 800.000. Kalau bandingin sama brand lokal, ini sih bisa bersaing ya. 3000 mAh, kamera belakangnya 8 megapiksel, terus kamera selfie-nya 5 megapiksel, dan untuk security-nya menggunakan face unlock, dan di sini Android-nya 10. Ini saya sudah kebuka ya, mungkin karena sudah dicek. Dan ini juga dapat Smart Friend gratis kartu berdana dengan bonus kota 360 GB. Nah, kalian pasti penasaran nih. Kalau di kota saya sih Smart Friend lumayan kenceng ya. Sudah saya pakai di kartu saya sudah pakai sehari-hari. Saya pakai unlimited yang 20 ribuan, itu dapatnya kalau speed malam 20 mega. Kalau jam segini sih biasanya 8 atau 7 saya dapatnya ya. Saya lupa sih taruh HP-nya di mana ya. Tapi udah saya tes sih udah lumayan banget untuk Smart Friend di daerah saya nih. Pada daerah kayak desa gitu. Oke, ini ya Y61, dan ini mengingatkan saya pada stiker dari Infinix yang pakai gini ya. Ini keren banget sih, kalau dijual enak. Jadi kleteknya enak sih. Ini dijelasin lagi, displaynya besar, memorinya besar. Nah, ini ya, memang di tagline-nya sih 32 GB, 6 inch display 4G. Nah, ntar kita lihat prosesornya dia pakai apa, dan tentunya ini hemat daya. Dan ini ada dapat kabel data. Nah, kalau kalian penasaran video yang lain, kalian bisa lihat channelnya Ematek, juga bahas HP-nya nih, dan dia bilang worth it sih. Jadi emang worth it sih, aplikasi kecil dengan harga murah itu jarang banget ada. Chargernya bentuk seperti ini. Terus ini dapat baterainya, karena ini baterai lepas 3000 mAh. Ini ya Smart Friend-nya, dan ini sudah saya gunakan juga pakai HP saya. Dan saya pilih paket unlimited 20 ribuan. Terus di sini dapat screen protector, dan ini safety box, panduan keamanan, Google Assistant, dan kartu garansi. Saya penasaran sih garansinya di mana aja ya.
Oh, udah banyak banget sini. Di Jakarta, Bekasi, Depok. Oke, kita lihat lagi. Lumayan lengkap ya. Kalau kalian beli produk ini, Denpasar pun ada nih, Denpasar, Lombok. Walaupun produknya udah lama keluar, udah ada di Indonesia beberapa tahun yang lalu, cuma mungkin gimana penjualannya kurang, agak di stop penjualannya, sekarang lagi masuk lagi. Dan saya berharap sih bisa bersaing sama Infinix ya, karena Infinix sih yang megang HP murah sekarang. Oke, kita kletek dulu. Oh, ini sudah saya gunakan. Nah, oke. Warnanya gini. Nah, di sini ada tombol power, volume up and down, dan di sini lubang chargernya. Nah, biasanya untuk menghemat produksi itu chargernya di atas. Terus ini ada jack audio, dan di sini ada tombol Google Assistant. Di sini ada secondary microphone. Ya, menangnya ini sih cuma prosesornya yang hemat daya, terus storage-nya yang besar. Untuk RAM 2 GB sih cukup banget, karena seperti saya bilang pada video awal, untuk segmen segini itu jarang banget sih ada yang ngasih prosesornya di bawah 28 nanometer, kecuali HP Cina, HP Jepang. Terus ini, terus storage-nya 32 GB, biasanya kan paling 16 GB. Oke, kita pasang dulu baterainya. Di sini ada SIM 2, SIM 1, dan ini micro SD. Sini satu kamera aja. Nah, jadi ini alternatif banget bagi yang nggak bisa beli Samsung, bisa beli ini. Yang nggak bisa beli Infinix Hot 10 Play, bisa beli ini juga. Kita coba hidupkan. Wiko. Oke, sambil nunggu hidup, saya rapikan dulu mejanya sambil install beberapa aplikasi yang belum saya install. Dan ini dia tampilan dari HP 800.000. Gimana menurut kalian? Cakep gak? Nah, walaupun dagu atas dan dagu bawahnya ini lebar, tapi menurut saya sih dengan harga segini nih oke banget. Bisa dilihat nih. Ini ya. Gimana? Kalau pakai harian sih enak, karena nggak burik-burik banget, lumayan cukup. Apalagi harganya di bawah 1 juta. Kalau bandingin sama Samsung A01 yang harga 900.000, ya saya lebih baik beli ini sih. Nah, bisa dilihat ya. Oke, terus kita cek yang lain lagi. Nah, ini kita masuk ke menunya. Ini menggunakan Android Go ya. Nah, ini ringan, bisa dilihat, smooth. Biasanya kan kalau HP di bawah 1 jutaan itu, HP 800.000 apa sih bang? Masih lemot lah, nggak enak lah. Tapi ini enak, nih bisa dilihat. Sumpah enak sih. Dan ini saya juga install Netflix. Nah, kalau kalian demen nonton video bajakan, lebih baik langganan Netflix, dan Netflixnya bisa beli di Shopee, harganya murah. Kemarin saya beli 75.000 untuk 3 bulan. Karena kebetulan saya nggak punya kartu kredit, jadi saya belinya lewat Shopee aja. Dan ini akunnya aktifnya 3 bulan. Lumayan lah, 75.000 3 bulan pakai nonton film. Oke, ntar kita tes nonton Netflix ya. Oke, kita langsung aja masuk ke setting. Nah, ini tampilan menu settingnya. Ada Wiko feature, ada one hand mode, ada home setting, ada indikator lamp. Nah, ini ada indikatornya mau gimana, baterai low, charging full. Nah, ini bisa dihidupkan dan matikan. Terus ada navigation bar-nya, pengen pilihnya gimana, yang seperti biasa. Nah, ini biasa. Ada menu, ini bisa juga dirubah di sini. Di sini ada face unlock. Jadi kalau kalian pengen pasang security di HP ini, karena di sini nggak ada fingerprint, kalian bisa menggunakan face unlock ini. Terus ke bawah lagi, di sini ada simple mode. Nah, kalau kalian punya orang tua, terus pengen HP yang gampang digunakan, ya pakai simple mode ini. Nih, gampang banget. Ini cocok banget mau buat hadiah orang tua kalian. Kalau kasih adik-adik kalian sih juga oke. Kalau si adik-adik nggak perlu simple mode ya. Oke, kita balik lagi. Dan kita masuk ke setting yang tadi. Ada smart assist. Nih, tinggal di agree and start. Nih, buat menghapus sampah-sampah di HP kalian. Jadi nggak perlu download aplikasi ketiga. Pihak Wiko juga sudah menyediakan aplikasi ini. Jadi lebih hemat memori.
Terus di sini ada gesture, ada Wiko service, dan ada Wiko support. Oke. Terus di bawahnya ada network internet, connected device, ya seperti biasa lah. Dan kita bawah lagi di sini ada privasi, location, security yang tadi saya jelaskan. Ini dura speed nih. Nah, ini ya. Kita pengen namain speednya gitu misalnya. About phone. Nih. Wiko Y61. Dan kita langsung aja cek menggunakan aplikasi kesayangan yaitu AIDA 64 untuk cek lebih detailnya. Bisa dilihat di sini dia manufakturnya Wiko dengan modelnya WK560 ID. Terus ini RAM-nya 2GB, internal storage-nya di 32GB. Di sini menggunakan MediaTek Helio A20. Ini jarang banget sih saya nemuin HP 800 ribuan menggunakan MediaTek Helio A20. Palingan dia menggunakan Spectrum atau enggak yang ya Spectrum atau enggak MediaTek yang jadul-jadul yang pabrikasi masih 28 nanometer. Nah, kalau 28 nanometer itu biasanya lebih boros untuk dayanya. Dan ini core arsitekturnya di 4X ARM Cortex A53 dengan 1,8 GHz. Jadi ya harga sini lumayan banget sih. Dan ini quad core ya, 4 core sih ya, emang. Udah harga segini emang dapatnya segini. Kalau angkanya pengen tinggi yaitu harganya 1,1 juta. Tapi balik lagi kalau budgetnya nggak begitu banyak ya ini coba. Dan ini screen resolusinya di 480 x 960 ya 5,9 in ya, 6 inch dengan kerapatan layar di 179 ppi. Tapi masih enak. Kalau dibilang buruk nggak juga sih, karena menurut saya sih masih enak ini. Masih enak. Terus ini menggunakan GPU-nya PowerVR Roju GE8300. Kita tes game PUBG apa jalan banget ya. Ini baterainya 3000 mAh. Kamera belakangnya 8 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Dan kita cek yang lain yaitu sensornya. Ini ya untuk HP di bawah sejutaan ya emang gini. Giroskop hilang. Tapi ini lumayan komplit ya, ada orientation sensor, magnetic sensor juga ada. Ini sound sensor juga ada. Jadi oke. Giroskop aja nggak ada. Nah, yang jadi kelemahan di HP ini hanya 2 sentuhan aja. Nah, ini ya. Sayang banget. Ini sih masuk minus menurut saya. Ini sih mestinya kasih 5 sentuhan biar enak dipakai. Ini jadi kekurangan sih untuk HP ini. Cuma 2 sentuhan aja. Tapi HP kemarin saya pernah unboxing Mastron harga 700.000 2 sentuhan juga itu pabrikasi 28 nanometer. Jadi mending ini sih. Dan kita cek AnTuTu benchmarknya. 74.000. Nah, kemarin saya pernah unboxing juga yang Redmi 9A itu dapatnya skor di 80 ribuan. Kalau Infinix Hot 10 Play kemarin 1,2 juta itu dapat skornya 80 ribuan. Jadi nggak jauh-jauh beda lah. Masih bisa lah. Dan di sini kalian bisa juga storage test, terus LCD test. Nah, ini kalau kelebihan install AnTuTu benchmark bisa tes yang lain ya. Ada multi touch test juga yang sudah saya jelaskan tadi. Dan color bar test di sini ya. Nih. Terus di sini juga kalian bisa buat yang lain-lain juga. Ini kontrol alia test. Ini masih quick juga kena sini. Ya 2 sentuhan masih lumayan lah. Tapi ya kurang sama saya sih, minimal 5 sentuhan lah. Selanjutnya kita cek yang lain yaitu tes game PUBG Mobile. Ini game wajib banget testing di Gadget Max kalau HP-nya bisa bisa diandalkan dikit ya, walaupun ini menyiksa banget sih. Maksudnya game Mobile Legend aja. Kalau kalian pengen penasaran tes gaming Mobile Legend, kalian bisa lihat channelnya MAT karena beberapa hari dia bahas ini juga. Oke, di sini sudah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafisnya, kita cek lagi. Di sini dapat settingan di smooth medium. Standar HP di bawah sejutaan emang segini. Dan biasanya udah masuk ke game aja udah seneng banget ya, karena biasanya ada beberapa HP yang malah keluar. Nih. Gimana?
ya standar sih. Teman-teman mau terjun lah. Nah, kalau terjun ya. Nah, ini suaranya. Menurut saya sih ya sedang suaranya. Nah, kalau HP entry level, kalau grafisnya itu bakal tek gitu ya, nggak langsung muncul. Nah, ini rumahnya nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini kan nggak kelihatan rumahnya nih. Kalau baru kelihatan sudah sampai bawah, udah 10 kilo baru kelihatan. Nah, baru kelihatan kan. Baru kelihatan rumahnya. Oh, tadi ketinggian di apa tadi dia? Pas saya nggak kelihatan, ini udah kelihatan. Nih, nah kelihatan kan? Ya, ini karena dipaksakan main game PUBG. Mestinya game Free Fire atau Mobile Legends sih masih enak menggunakan HP ini. Ini karena 2 sentuhan jadi nggak enak banget. Saya kita sini belok sini, jadi nggak mau dia. Dia harus sabar mainnya, cuma pakai 2 sentuhan aja. Oh. Nah, ini yang tadi lari dah. Biasa boot ya, karena ini mainnya pakai boot. Biasanya kalau ini boot. Aduh, nggak mau nembak. Oh iya, 2 sentuhan aja. Iya, kita pakai belok sini, nanti ini nggak mau dia. Aduh, waduh, nggak mau geser. Aduh. Nggak layak banget sih main game PUBG nih. Ini dipaksakan aja. Inilah akibatnya memaksakan sesuatu yang tidak mungkin. Emang tidak mungkin sekali. Waduh, waduh. Ya, kita belok kiri dulu. Lawan bot aja susah. Nggak mau nembak sih. Oh ya, baru mau. Ini nggak responsif, cuma mau dia. Mati. Kayak susah gitu tadi ya, nggak bisa digeser-geser gitu layarnya, karena kalau kita sudah pakai 2 jari kita, dia nggak bakalan berfungsi lagi. Sekarang nih, ini saya pakai mau jalan. Nah, jadi kita harus lari dulu dan biarkan. Nah, seperti ini. Padahal tampilan grafisnya lumayan oke sih menurut saya sih ya. Ya, walaupun agak ngelag-ngelag gitu. Ya, ini mungkin versi yang pro nanti bisa 5 sentuhan ya, biar enak dipakai. Oke, kita tes kamera. Nah, di sini kameranya menggunakan ini. Nah, ini ya tampilan kameranya. Saya mau record cuma nggak bisa nih ya. Ini nggak bisa di record sih. Screencast. Nggak ada pilihan untuk record. Saya pakai record yang lain kemarin juga nggak mau. Pakai screen recorder ini. Ini nggak mau ya, nggak bisa karena katanya HP-nya di bawah standar gitu ya. Ini kok iklan Shopee. Nggak bisa dipakai. Jadi saya nggak tes nampilin layarnya. Nah, kalau kalian pengen screen recorder HP ini nggak mampu sih ya. Mungkin kalau teman-teman ini sudah ada bisa, silahkan komen di bawah ya. Ini tampilannya ada foto, ada portrait, ada video, ada translate. Oh, ini translate gini aja. Dan
Di sini untuk settingannya, di sini ada ini naik mode gitu dia. Tapi sih ini cuma gimmick aja. Itu aja. Dan untuk videonya tampilannya seperti ini aja. Kita tes kameranya satu. Coba teks what it's 8 megapiksel ya standar ya, nggak bisa berharap lebih sih untuk kameranya. Ini pakai ini aja 16:9. Dan kamera depan ini hasilnya, kamera belakangnya ya sedikit burik sih, tapi ya lumayan sih. Kan di sini nggak ada kamera yang lain lagi ya, cuma itu aja kamera Go. Terus kita tes kamera depan. Nah, untuk hasil lebih detailnya seperti ini kameranya. Dan ini adalah hasil kamera dari Wiko Y61. Dan menurut kalian gimana hasilnya? Oke, ini ada bunga satu, kita tes foto. Ada cicak. Ini fokusnya. Oke, di sini. Dan kalau pakai jalan tampilannya seperti ini. Difokusin lagi ya. Oke. Kita tes kamera depannya selanjutnya. Dan ini adalah si kamera depan dari Wiko Y61. Dan ini langsung aja bikin dari sini. Oke, ini enggak. Menurut kalian gimana hasil kameranya? Silahkan komen di bawah. Pakai jalan. Oke. Selanjutnya kita tes untuk nonton Netflix di HP ini. Ya, HP di bawah sejutaan bisa nonton Netflix, kan lumayan ya. Karena kalau kalian pakai yang non gratisan, takutnya ada virus, di berbahaya. Jadi lebih baik pakai ini aja. Di sini bisa nonton banyak film, kalian tinggal pilih aja. Dan hilangannya juga murah. Nggak perlu pakai VPN, nggak perlu pakai apapun. Tinggal nonton aja. Tampilannya. Was the love of my life. The last time I saw him, I left him in a pool of blood with his eyes open. We pulled off 15 perfect heists. Keren sih. Itu suaranya juga ya sedang aja sih. Tapi ya untuk nonton film yang suka nonton film sih lumayan nih, karena hemat daya. Dan ini tentunya nggak panas, 12, nah, pabrikasinya nggak panas ya. Kalau movie, kita coba nonton movie. Ya. Ini bisa nonton juga nih. Lancar loh, enak. Nggak ada buffering, nggak ada lag-lag gitu.
Oke, gitu aja sih untuk testingnya ya. Nah, kalau kalian pengen beli langsung aja cek di link deskripsi untuk HP ini. Dan menurut saya kesimpulannya kalau kalian HP buat ngojek ini cocok banget sih. Mapnya juga akurat juga ini. Coba masuk ke Maps. Go. Gimana nyari aja lama nih. Nah, ini akurat banget sih. Dan kelihatannya. Ini kok setting ini sih. Oh ya. Nah, ini akurat. Jadi buat Gojek juga masih bisa. Terus baterainya juga hemat karena fabrikasinya 12 nanometer. Dengan baterai segini sih cukup. Nah, oke. Segitu dulu lah video Gadget Max kali ini tentang HP murah. Kalau kalian pengen lihat review yang lain, kalian bisa lihat channel-channel yang lain seperti Emantek atau enggak channel yang lain juga sudah pernah bahas HP ini. Oke, segitu dulu video Gadget Max kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you.